Oke, jadi kali ini gue nyukurin bocil yang nggak bisa diem ini. Kira-kira rambutnya jadi kayak gimana ya? Tadi sih requestnya papanya pengen rambutnya yang penting bagus. Nah, gue berinisiatif untuk mencukur rambut bagian atasnya. Nanti akan gue buat tekstur teman-teman. Dan bagian samping sama belakangnya gue buat agak tipis. Yuk, kayak gimana kira-kira jadinya? Yang pasti ini bocil nggak bisa diem. Oke, let's go. Dimulai dengan gue potong rambut bagian atasnya dulu. Jadi awalnya nih gue basahin dulu, gue semprot, terus gue potong rambut bagian atasnya pakai teknik blending kayak gini. Kenapa gue potong rambut bagian atasnya? Karena untuk mempermudah langkah-langkah berikutnya. Yang pasti dalam memotong anak kecil yang nggak bisa diam, kita mesti punya strategi ya teman-teman ya. Yang pasti sebisa mungkin durasinya jangan terlalu panjang. Nah, sebisa mungkin motongnya juga yang simple aja. Nah, itu salah satu strategi yang gue terapkan dalam memotong anak kecil yang pastinya dia itu pasti cepat bete, cepat bosan. Nah, mungkin awal-awalnya sih diem, tapi untuk beberapa menit kemudian pasti dia mulai bosan dan bete tentunya ya. Itu hal yang lumrah menurut gue kalau anak-anak dicukurin. Nah, gimana buat kalian yang tukang cukur? Punya pengalaman nggak motongin anak kecil tuh kayak gimana rasanya? Oke teman-teman, jadi setelah gue potong rambut bagian atasnya kayak gini, blending, dan setelah ini akan gue keringin karena gue akan pendekin rambut bagian samping sama belakangnya. Nah, yang pasti nggak akan gue buat fade ya, karena fade atau gradasi itu terlalu memakan waktu dan tidak simpel untuk anak seusia ini. Yang gue duga dia nggak akan bisa diem, jadi gue mulai dengan guard nomor 3. Setelah guard nomor 3, terus nanti pakai guard nomor 2 di bagian samping sama belakangnya. Yang penting dia tampak rapi, dan bagian atasnya tentunya sudah gue potong kayak gitu ya. Alright. Oke, gue punya tips nih buat kalian yang pengen cukur anak kecil, ya, atau buat kalian yang udah punya anak yang pengen nyukurin anak kalian dan anak kalian itu nggak mau dicukur, bener gak sih? Jadi buat kalian yang pengen nyukur anak kecil yang nggak bisa diem atau bocil kayak gini, gue punya satu tips. Yang ini harus jadi pamungkas. Tip ini adalah tipsnya adalah sabar teman-teman. Oke, jadi lo harus punya kesabaran yang ekstra dalam memotong rambut anak kecil ya, terutama buat bocil yang nggak bisa diem. Oke, jadi itu saran atau tips dari gue. Buat kalian sudah berpengalaman motongin anak kecil kayak gimana? Punya tips yang lain nggak selain sabar? Kalau punya, tolong kasih tambahan di kolom komentar ya, tipsnya untuk motong anak kecil kayak gimana. Oke, yang pasti itu teman-teman ya, butuh kesabaran yang ekstra untuk motongin rambut anak kecil yang nggak bisa diem, karena dia kan nggak tahu ya, dia belum ngerti cukur rambut itu untuk apa, cukur rambut itu yang biar apa, dia nggak ngerti. Yang dia tahu adalah ya mainan. Main. Biasanya yang gue lakukan kalau mau anak kecil itu
gue cari tahu tuh, gue tanya namanya siapa, sukanya apa. Rata-rata sih suka nonton YouTube. Nah, nonton YouTube-nya apa atau suka main apa, kayak gitu. Jadi gue gali dia tuh sukanya apa, game apa atau karakter apa, seperti itulah kira-kira. Jadi gue cari tahu namanya siapa. Nah, setelah gue tahu namanya siapa, gue panggil nama, bukan gue panggil adik lagi. Contohnya namanya Jason. Hai Jason, kamu, aku potong ya, udah siap apa belum? Kayak gitu kira-kira langkah-langkah waktu gue motong anak kecil, teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Tipsnya dalam mencukur anak kecil, yang pamungkas adalah sabar. Lo harus punya kesabaran yang ekstra. Oke, teman-teman, thank you banget masih menyimak video ini sampai di sini. Makasih banyak sudah mampir di video gua atau di channel gua. Thank you ya buat teman-teman yang masih support dan masih mendukung channel gua, Deddy King Cats. Ya, channel ini yang pernah sempat mati suri, sempat hilang. Tapi kalian masih datang kembali. Bisa aja loh, masih ada channel yang baru datang. Kok channel yang baru datang? Teman-teman yang baru datang, yang baru nemu video gua ini di beranda, makasih sudah mampir di video gua ini atau di channel gua. Dan gua kasih saran buat kalian untuk ketik tombol subscribe di bawah. Karena apa? Karena nanti waktu gua upload video baru, lo akan dapetin notifikasinya. Tentang apa? Tentang video-video mencukur ya. Jadi di channel ini gua akan ulas tentang cara gua mencukur, pengalaman gua mencukur, dan apapun yang berhubungan tentang mencukur. Oke, teman-teman, makasih sudah support channel ini. Alright. Dan next, teman-teman, karena tadi gue potongannya nggak pengen terlalu ribet, nggak pengen terlalu susah-susah. Jadi cukup gue pakai guard nomor 3, terus gue pakai guard nomor 2 di bagian samping sama belakangnya. Terus gue kasih sedikit gradasi untuk di area samping sama belakangnya, teman-teman. Supaya lebih terkesan tampak lebih rapi ya tentunya, dan udah nggak gondrong kayak sebelum dicukur tadi. Dan kalian bisa perhatiin dia geol sana geol sini, akhirnya kepalanya gue senderin ke kursi supaya gue lebih fokus dalam mencukur rambut bagian sampingnya. Yang pasti gue buat agak pendek aja di bagian samping sama belakangnya. Terus nanti rambut bagian atasnya gue buat tekstur. Nah, ini nih, tinggal gue pertegas outline-nya. Kameramen gue sampai bingung kan, karena dia pengen ngambil di mana. Mohon maaf, kameramen gue agak bingung kali ini, jadi gambarnya agak belok-belok, agak agak belok-belok, agak ketutupan. Nah, ini gue lagi mempertegas outline-nya, teman-teman ya. Pakai trimmer tentunya. Nah, mungkin sampai sekarang masih banyak yang nanya, trimmernya trimmer apa bang? Nah, trimmer yang gue pakai ini adalah trimmer Kime 1971. Bukan bermaksud untuk mempromosikan produk ini. Gue hanya menginformasikan namanya apa. Gue nggak mewajibkan untuk kalian untuk beli atau enggak. Yang pasti namanya adalah Kime 1971 trimmer ya, teman-teman ya. Oke, gue pertegas outline-nya. Dan nanti rambut bagian atasnya tentunya gue buat tekstur ya, teman-teman ya. Jadi tinggal gue acak-acak aja. Dan ya iya, karena anak-anak kayak gini dia nggak
sebisa mungkin rambutnya itu stylingnya nggak yang susah-susah. Nah jadi gue sarankan untuk memotong rambut bagian atasnya nggak terlalu ribet teman-teman. Alright. Sudah selesai gue potongnya. Ya, rambut bagian samping sama belakangnya gue pendekin. Sedikit gue kasih degradasi. Mungkin masih bisa disebut trim teman-teman. Trimnya tapi cenderung taper ya. Terus rambut bagian atasnya hanya gue pendekin supaya nanti waktu gue acak-acak, gue styling itu lebih mudah. Jadi bagian samping sama belakangnya gue buat trim, dan atasnya trimnya tapi cenderung taper ya, dan atasnya gue buat tekstur untuk stylingnya. Udah selesai, gue potong rambut bagian samping sama belakangnya dan atasnya tentunya. Oke, kayak gitu aja. Kali ini gue motongin bocil yang gak bisa diam ini. Buat kalian yang punya saran dan tips dalam memotong anak kecil, gue tunggu ya. Tulisin aja tips dan pengalaman kalian. Mungkin punya pengalaman motongin anak kecil, tulisin aja di kolom komentar. Kayak ini gue Dedi pakai I bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf ya kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Kalau ada yang kurang mohon ditambahin ya. Jadi jangan ragu untuk nambahin kalau memang ada yang kurang. Pamit, oke, and bye. Kalau mau lihat gua motongin anak kecil di video yang lain, jangan lupa ketik rekomendasi video ini. Yuk, kayak gimana kira-kira anak kecil yang satunya lagi. Alright.